tugas kita berikutnya, kita akan generate JSON ini ya menjadi sebuah model ya teman-teman ya. Caranya itu macam-macam, dari Android Studio langsung bisa. Kalau saya favoritnya pakai ini ya, satu website ya. Nah, namanya tuh QuickType.io. QuickType.io. Nah, jadi itu instantly parse JSON ya. Jadi saya jelasin dulu. Jadi nanti dari yang sebelah sini, yang sebelah area hitam ini, itu kita kopas kasar ya, format JSON-nya itu dari si Postman ini. Ini benar-benar di Ctrl A, Ctrl C. Nah, keahlian kita semua ya. Nah, terus di paste di sini. Nah, terus di atasnya itu ada name-nya ya, teman-teman ya. Ini saya kasih nama produk response model. Jadi belakangnya itu saya kasih wording model. Jadi nanti biar gampang aja sih gitu ya. Terus yang kalian lihat di tengah ini itu adalah hasil dari parse JSON-nya itu tadi. Ini hasilnya. Dan ini yang benar-benar kita kopas ya, kita ambil ya ke project kita nanti. Nah, yang perlu hati-hati di sini itu yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada language-nya. Jadi you can parse the JSON to any other language. Ini ya, ada, kalau saya kan pilihnya kan Dart ya. Kalian ada apa itu? Ada Flow, ada Go, ada Haskell, JavaScript. Itu tadi ya. Jadi ya boleh lah. Nah, jadi ini nih. Ini key value-nya sudah diambilkan. Jadi kita tinggal pakai aja. Gampangnya kayak gitulah. Oke, selanjutnya berarti kita coba implementasi pakai Android Studio. Bikin new project aja ya, berarti ya. New Flutter project. Misalkan apa ini? Latihan underscore API. Bebas ya, kalian mau kasih nama apa ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu betul-betul step by step ya teman-teman. Jadi nggak, bahasanya itu nggak gabrul gitu ya. Udah main API-nya itu belum dicek langsung di hit gitu ya. Nggak tahu ini bakal responnya kayak apa, status code-nya apa, body paramnya apa, itu harus jelas dulu. Nangkap dari sini? Sebentar. Saya ubah jadi temanya jadi mana ya? Appearance. Ya, ini project yang barusan saya buat tadi. Berarti seperti biasa ini saya hapus. Nah, ini. Terus cons-nya homepage dihapus juga. Nah, terus ini diganti aja kontainer kosong gitu aja lah ya. Bikin kontainer kosong ya. Oh nggak mau? Oh mau ya. Langkah berikutnya
berarti kita harus tambahkan sesuatu di pubspec.iaml. Ada dua library yang kita pakai ya, seperti biasa apa? Untuk state management? GetX. Terus satu lagi untuk networkingnya HTTP. Nah, ini tidak hanya HTTP ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa menemui beberapa library yang digunakan untuk networking. Selain HTTP, itu ada apa? DIO. Itu satu library juga yang digunakan untuk ngehit API untuk networking juga. Jadi pakainya yang mana Pak? Gitu ya, bebas. Kalau di freelance atau project atau di perusahaan biasanya menyesuaikan. Jadi mereka punya standardized sendiri, punya standar sendiri gitu ya. Oke, saya pubget dulu. Getnya 465. Ya kalian boleh tambahkan version di sini. Kalau saya enggak sih, biarin gini aja. Karena kalau saya kasih yang terbaru, kayaknya Flutter version saya jadinya enggak kompet ya. Oke. Silakan ditambahkan dulu. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Langkah berikutnya, saya akan masukkan file product response model ini ya ke dalam project kita. Nah, oke, di lib berarti kita buat satu file Dart lagi. Namanya disamain aja, dikopas. Nah, ini buat contoh aja ya teman-teman ya. Nanti saya buatnya langsung di dalam folder lib ini ya. Berarti new Dart file gitu ya. Kalau misalkan nanti kalian sudah project yang banyak modelnya, itu dijadikan satu folder atau package. Karena ini kan cuma satu, cuma buat contoh aja. Jadi nggak perlulah ya. Berarti dikopas saja ya. Nama kelasnya adalah product response model. Copy. Enter. Del. Nah ini. Nah ini yang favorit saya ini. Ctrl A. Ingat ya, kerja pintar ya. Tapi kan saya tahu apa yang saya lakukan. Oke. Ada error? Enggak ada. Alhamdulillah. Gitu ya. Ini ngambil dari kelasnya aja tadi. Ini loh. Bener-bener saya double klik terus copy gitu ya. Oke. Bisa? Abaikan. Sepertinya tidak ada yang aneh ya. Jadi sudah. Oke, saya jelaskan sedikit sekilas saja. Jadi saya tidak mau benar-benar per coding saya jelaskin ya. Di model ini sebenarnya untuk mengambil key value-nya itu di method from JSON. Jadi ini key dan value. Sorry, ini cara mengambil key value-nya. Jadi kalian tidak perlu typing satu-satu. Oke, to JSON itu nggak dipakai
Jadi ya biarin aja lah, abaikan aja lah. Jadi ya ini apa namanya model kita sudah jadi. Kalau dari yang Android Studio bisa sih, kalian harus install dulu apa namanya plugin atau extension ya kalau di Android Studio ya. Extension, plugin ya. Bisa pakai yang namanya JSON to Dart. Oke, karena saya nggak pakai JSON to Dart ya. Oke, itu step berikutnya. Silakan di coba dulu. Oh ya. Setelah ini jadi, kita pasang GetX-nya. Caranya gimana kemarin? Udah berapa kali pertemuan? Di main Dart-nya digunakan apa? Get Get material, get material app ya. Di mana naruhnya? Di mana Fania? Di line berapa? Loh, ini loh di sini loh. Di sini. 11 di sini. Udah kelihatan? 13 ya. Saya ganti jadi apa? Get material app. Oke. Udah. Terus apa lagi? Buat satu kelas untuk pertemuan kali ini. Langsung saja ya. Saya gunakan controller dan UI. Jadi bindingnya nanti dulu buat pengembangan kalian sendiri. Jadi langsung saja komunikasinya pakai controller new Dart. Ini saya langsung tempel di libnya. Saya langsung tempel di libnya. Kalau nanti kalian punya controller banyak, berarti dibuat folder atau package tersendiri. Nah, itu teorinya itu. Berarti ini apa? Misalkan controller list produk gitu aja lah ya. Enter. Nah, sebentar saya lupa. Extendnya apa teman-teman? Kalau itu GetX controller ya kayaknya ya. Berarti import apa ini? Get titik Dart. Berarti kelasnya namanya apa ini? Apa? Kelas? Ayo. Biar lupa semua. Apa namanya? Controller list model ya, list produk aja ya. Produk extend get X controller. Kurung buka tutup. Nah, ini.
bikin variabelnya dulu. Berarti Rx list. Karena tadi responnya itu list. Gitu ya. Berarti modelnya apa? Di dalamnya ini modelnya apa berarti? Kita nyontek modelnya. Berarti produk respon model ya. Ini ya. Copas saja ya. Perspektif THML nggak kepake, udah readme nggak kepake, tutup. Produk respon model sama dengan ini butuh diimport berarti ini. Nah, tuh HP saya mana? Sebentar, saya ambil HP dulu. Oh ya, berarti sama dengan list model ya, berarti ya. Produk respon model gini. Terus array kosong. Dibuat array kosong. Karena nanti dia digunakan untuk di UI, berarti titik apa? OBS. Betul sekali. Loh, kok mati? Nah gini ya. Ini yang belakang kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak nih? Oke ya. Oke, berarti seperti biasa kita buat metodenya dulu. Misalkan load data gini aja lah ya. Nah, kayak gini. Load data. Nah, ini sih. Oh, saya satu lagi ada yang terlewat tadi ya. Bisa pakai metode yang namanya future builder. Kalau yang biasanya belajar pakai GPT dapatnya itu, ya Pak ya, future builder. Sebenarnya future builder boleh saja digunakan, hanya kalau dari experience saya ya selama development ya, future builder itu nggak mau nunggu gitu ya. Jadi dia akan ngerender UI-nya dulu, UI-nya kerender dulu, padahal prosesnya masih berjalan. Jadi kayak apa ya, cepet-cepetan gitu, rebutan gitu. Tapi nggak tahu sih untuk versi terbaru setelah mengalami update version jadinya lebih bagus. Saya nggak coba juga. Saya pakai yang metode yang normal aja ya. Berarti ini metodenya itu kan digunakan untuk ngehit API. Loh, ini chat saya kok nggak masuk? Kecabut mas. Karena dia nanti asinkronus, berarti load datanya ini menggunakan keyword apa? ASY asin. Nah itu. Oke. Ini importnya kok kayak gini sih?
Nah, karena kita akan menggunakan networking, berarti kita tambahkan import HTTP ya, jangan yang HTML ya. HTTP, terus ini biar saya bisa permudah pemanggilannya, saya kasih S. S itu adalah alias. Kok alias? HTTP. Nah, kayak gini lah. Oke, berarti langsung saja bikin ya final bolehlah respons sama dengan HTTP titik metodenya tadi adalah get del. Nah, terus kan pakai URI ya. Dari string itu kita ubah jadi URI. URI, nah ini. Terus di dalamnya ada apa namanya? Double stringnya ini ya. Jangan lupa belakangnya titik koma del. Sebentar, ini di kopas saja berarti. URI titik parse, sorry. Nah, gini. URI titik parse. Di dalamnya dalam kurung ada double quotes-nya itu ya. Ini tadi dikopas saja dari tempat kalian ngehit tadi. Nah, ini Ctrl A, Ctrl C. Ya enak toh. Set. Nah, gini. Jadi inilah URI yang di hit. Kalau dalam best practice-nya HTTPS sampai Heroku app ini itu akan menjadi variabel konstan. Jadi kayak base URL-nya. Tapi dalam latihan ini tak jadikan satu dulu. Terus yang belakangnya ini /API sampai belakang ini itu jadinya apa namanya? Endgame. N apa teman-teman? Endpoint. Yang selalu berubah-berubah kan ini kan? Base URL-nya kan tetap itu. Paham ya? Oke, karena ini get, jadinya nggak cuman ngelempar URI parse saja ya. Bentar, reformat. Nah, ini. Apakah isinya URI parse saja? Tidak. Kalau kalian kasih koma di sini, itu nanti ada headernya, ada body paramnya. Tapi di latihan kali ini tidak perlu. Nah, oke itu. Nah, karena ini nanti adalah proses asinkronus, kan nge-hit API kan butuh di belakang ya, berarti di depannya ditambahin keyword await, tunggu. Terus setelah itu kita cek ya, tadi kan katanya Postman kan gitu kan, kalau responnya titik status code sama dengan berapa tadi kalau berhasil? 200. Hah? Kenapa? Oh, 300. Maaf. Saya inilah belum ngopi lah saya tuh. Oke. Ya. Berarti variabel yang saya buat ini atau objek ya tepatnya ya, itu akan saya isi dengan hasil dari si responsnya ini. Berarti produk respon model ya, titik value sama dengan sebentar.
Oh, oke. Kita tengok dari modelnya. Produk respon model ini tipenya apa, teman-teman? RX list ya. Ya, ini aja lah, list lah. Berarti dari modelnya itu kita ambil yang list. Kita ambil yang ini. Jadi produk respon model from JSON. Ini objeknya ini. String. Berarti dia butuh parameter. Parameternya apa? Parameternya ya respon JSON tadi. Itu ya. Itu nanti jadi lebih kurang respon bodinya itu yang kayak di sini ya. Yang kayak di sini ini, blok ini itu diproses menggunakan ini. Ya ini, diambil key value-nya itu. Diambil key value-nya itulah. Jadi kita tinggal panggil saja. Tidak perlu mendefinisikan key value-nya satu-satu. Tidak perlu. Jadi langsung saja pakai modelnya. Nah, product respon from JSON titik tadi kayaknya ada parameternya deh. Nah, berarti respon titik body. Respons titik body. Nah, tuh. Respons titik body. Respons titik body itu isinya adalah, saya ulangi sedikit ya. Respon titik body ini isinya seperti yang di Postman tadi. Jadi dimasukkan ke dalam produk respon model from JSON. Jadi secara otomatis ada datanya apa saja langsung langsung diproses tadi ya. Diambil key value-nya, kemudian masuk ke produk respon model titik value. Atau ini biar gak namanya mirip-mirip, saya rename aja. Produk respon model CTR gitu ya, artinya yang diproses di dalam controller. Biar kalian nggak namanya kok mirip-mirip Pak gitu ya. Jadi yang produk model from JSON itu untuk parse ya. Ini saya kasih komen aja. Jadi mengisi data dengan hasil JSON gitu aja dari model. Nah itu biar kalian bisa ada gambaran gitu ya. Itu kalau status code-nya 200. Kalau else berarti ngapain? Kalau saya print aja ya, print status code-nya sih. Status code-nya itu berapa gitu ya. Terus respon titik status code to string. Nah, kayak gini. Nah, klik kanan, reformat. Ya. Sebentar, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Oke. Gini ya, teman-teman ya. Proses untuk networking ini itu kan bisa saja memunculkan unexpected error. Jadi tidak hanya if else ini aja sih. If else ini kan hanya untuk ngecek status code-nya saja kan. Kita harus handling kalau ada unexpected error. Menggunakan apa? Kelas 10.
agar programnya tidak force close. Pakai apa? Try kurung buka tutup. Bikin try gimana ya? Try kurung kurawal buka tutup, catch kurung buka tutup, kurung kurawal buka tutup. Nah, sabar mas, sabar. Ini ya. Terus pindahkan semua ini ya teman-teman ya, pindahkan semua ini, if else-nya ini sampai apa namanya respon ini. Jadi line 16 sampai 24 ini ya, itu saya cut, saya masukkan ke dalam try-nya. Nah, berarti catch-nya kalau error ngeprint aja, di print apa ya, error gitu ya. Errornya adalah to string. Nah, jadi saya simpulkan sedikit. Yang paling penting adalah membuat controllernya dulu. Sebenarnya bukan lebih penting sih, kita bisa bekerja secara paralel ya teman-teman ya. Kalau kalian kelompok, mungkin ada yang nanti buat controllernya sambil temennya buat controller, temennya yang lain bikin slicing UI-nya. Tapi kalau kalian kerjain sendiri, saran saya API, semua yang berurusan dengan API controller itu diselesaikan terlebih dahulu gitu. Ya itu kebiasaan saya gitu sih. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu ini, metode ini, load data ini akan saya jalankan ketika pertama kali dipanggil. Ketika pertama kali dijalankan. Kalau di dalam controller itu ada, kalau di stateful widget ada init state. Kalau di controller ada apa? Yang untuk menginitiate metode awal? On apa? Init state. On init. Apa, teman-teman? Kok gak mau override ya? Biasanya ada override-nya. Oh, ini ada. Kok gak keluar override-nya ya? Void on init. Masa gini? Kok tidak nyaman ya? Harusnya langsung keluar. Berarti di sini ada add override gitu. Harus tambahkan manual. Punya kalian bisa nggak on init langsung dibuatkan? Bisa ya? Oke, berarti punya saya aja yang ini. Ini kasih void aja ya metodenya ya teman-teman. Jadi terus dipanggil.
load data. Nah, nih. Load data. Nah, oke. Buat file UI baru ya. Klik kanan, new dart file. Misalkan list product page. Jadi kalau saya untuk kelas biar namanya jelas, belakangnya saya kasih itu untuk apa? Tadi kan controller ya, berarti belakangnya ada controller. Depannya ya. Harusnya belakangnya sih. Oke lah. Product list page. Nah, ini. Enter. Import material jar. Terus STF atau STL? STL, stateless. Enter. Product list page. Dah. Terus yang pertama kali membuat kalau saya buat objeknya dari controller dulu ya. Final product controller sama dengan get titik put ya, keywordnya kayak gini ya. Berarti ini harus di import dulu. Alt enter package. Nah, yang get ya, jangan salah ya, karena kita munculnya macam-macam ini loh. Yang get titik dart ya. Nah, put dalam kurung kontrolernya namanya apa tadi? Controller list product. Nah di sini oke. Import lagi. Nah, ini. Ini kenapa error? Oh iya. Ya udah dihapus aja lah ya. Gini. Nah ditambahin error, ya udah dihapus saja. Ngapain pusing-pusing? Ini ya diingat-ingat ya. Saya kadang lupa tuh. Get titik put dalam kurung adalah nama kontrolernya. Ada teorinya kayak gitulah. Terus kita buat list view. List view itu list view titik builder. Berarti ini bikin scaffold. App bar, app bar. Title. Kasih widget text. List make up gitu aja lah ya. Janganlah terlalu ini. List data API gitu. Nah. Body center ya, kasih center dulu lah. Biar dia kayak tengah gitu. Child list view titik builder. Nah, list view titik builder.
Item buildernya diisi apa sih biasanya tuh? Build konteks itu ya, konteks sama indeks ya. Ya udah, berarti item buildernya saya hapus del. Berarti 2 parameter dong. Bikin parameter gini ya. Build konteks, konteks, koma, indeks. Emang nggak bisa? Oh, int ya, int, indeks. Nah, dikasih kurung kurawal, buka tutup. Nah, enter. Bisa? Mesti error. Tenang toh. Diulangi. Saya ulangi ya. Mesti error. Widgetnya tadi apa? List view, titik, builder, enter. Terus diminta apa? Item builder. Item builder tuh kalau di latihan kemarin kan diisinya kan ada 2, konteks sama indeks, ya kan? Ya udah, berarti dalam kurung build konteks, ctx boleh, konteks boleh, terus integer idx. Nah, saya persingkat gini lah. Terus dikeluarkan kurungnya ya. Dikeluarkan kurungnya, kurung kurawal, buka, tutup. Nah, ini di enter. Jadi kurung kurawal buka tutup, build konteks ini untuk per indeksnya itu mau ngapain gitu ya. Per indeksnya mau ngapain. Ya udah, ini sementara saya return biar nggak error ya. Di return apa dulu? Kayak kontainer kosong aja lah ya. Kontainer, nah gini, titik, koma. Nah, udah itu saya bikin objek sama, saya bikin ini dulu, desainnya dulu. Desainnya kontainer. Sebentar, di main Dart-nya itu hati-hati ya. Di main Dart-nya itu home-nya masih kontainer ya. Berarti diarahkan ke product list page. Nah, oke, kontainer dikasih apa? Padding gitu aja. Margin add insets all 10. Ini desainnya nanti terserah kalian lah ya. Childnya saya bikin card, ada nggak ya, biar nggak terlalu ini card. Nah, card. Oke. List view builder ini komponennya apa aja selain item builder? Item count. Berarti ini ngambil dari listnya. Berarti dari product controllernya ya. Product controller titik respon modelnya sih, harusnya sih. Product respon model controller ini sih, RX list ini kan titik length ya. Jadi controllernya diakses listnya ya, produk model CTR ya. Ini kan list tadi, titik length, klik kanan reformat. Nah, cardnya misalkan ada childnya text.
Misalkan teks berarti produk controller titik produk respon model indeks ke kok indeks gimana sih? Gini ya? Enggak dong. Array kok. IDX titik name. Nah, sebentar dulu. Kalau nanti komponennya selalu mengetikkan ini kan panjang sekali ya. Ya Pak ya. Ini saya buat jadi variabel di sini ya. Berarti final produk gitu aja lah ya. Produk sama dengan, nah, jadi mengambil satu objeknya ini per indeksnya ini. Mesti bingung. Ini loh. Ini loh. Satu objeknya ini loh teman-teman. Satu objeknya ini kita buat jadi satu variabel. Ini loh. Ini ya, saya tanyain ya. Maybelline face. Ini yang cewek-cewek pasti yang ini. Ini indeks keberapa? Ini indeks keberapa? Saya blok ini indeks keberapa? Ke 0, 1, 0. Ya itu tadi. Berarti diambil per indeksnya ini, per objeknya ya maksudnya ya. Terus Maybelline Fit Me ini. Berarti ini indeks ke 1. Ya udah. Ibarat kata seperti itu. Ini adalah saya kasih komen ya. Mengambil objek per indeksnya, dibuat variabel produk. Sehingga di sini tidak perlu panjang-panjang lagi, tapi produk titik name. Nah kayak gitulah. Coba diteliti lagi. Untuk page ini apakah cara menggunakannya getX sudah benar? Untuk state manajemennya, apakah sudah betul di dalam widgetnya? Ayo kalian belajar harusnya bisa menemukan. Saya kasih penalarannya dulu ya. List view ini datanya berarti kan dari controller tuh. Berarti setelah controllernya, listnya itu tadi sudah selesai nge-get data, baru ditampilkan ke widget. Berarti widget list ini dikenakan state management. Nggak isinya aja Pak. Kalian boleh isinya boleh. Tapi kita cek lagi ya. Di sini ada produk controller dan lain-lain. Berarti secara keseluruhan list view builder ini yang dikenakan state management. Caranya gimana berarti? Ini harus di wrap dengan apa? Maju deh yang bisa. Silakan. Ada yang mau? Silakan kalau ada yang mau maju. Ada yang bisa? Ayo silakan. Ditambahkan apa? O BX. Terus
kurung buka tutup ya. Tunggu. Ini list view-nya mending saya cut dulu aja biar tidak error. List view-nya saya cut dulu saja. Kayak gini kalian masih bingung nggak sih? Kayak ini kok tiba-tiba list view-nya hilang tuh loh. Itu saya expand cuman saya giniin doang ya. Jangan anu ya. Agak open minded sedikit gitu loh. Gimana tadi? Sorry. OBX. Nah, ini kurung. Ini aja ya ngikut. Nah, inilah ya. Mesti ketinggalan. Ini ya. Saya pilih yang function builder. Di enter saja. Del. Nulnya berarti diisikan dengan list view builder tadi. Nah. Gitu apa gitu? Gitu ya. Oke, coba di trial. Gampang toh? Gampang. Oke. Ya. Ada yang sudah jadi? Coba kita solve bareng-bareng ya. Perhatikan di sini dulu. Pasti kalian mengalami ini nanti. Kalau ada nul-nul kayak gini, null subtype of string, berarti itu yang diminta kan string, ya toh? Tapi datanya itu nul. Apa? Oh iya, maaf. Nah, gini ya. Nah, ada kelihatan? Saya ulangi ya, perhatikan di sini semua. Yang diminta datanya apa tipenya? String. Data yang tersedia itu adalah nul. Nah, kalau saya solvingnya sebentar, dari controllernya ya. Controller. Nah, ini nih. Ini kalau saya solvingnya kebiasaan, saya paksa error dulu. Berarti catch-nya saya matikan dulu. Catch-nya saya off-kan dulu. Jadi nanti kelihatan variabel mana yang nul. Jadi error tuh membantu juga aslinya. Nah, ya toh. Errornya di variabel kategori. Ini tak apa namanya tuh? Mute breakpoint dulu ya, biar nah, mesti ya ini. Nah. Berarti somewhere data kategori ini ada yang nggak ada isinya. Kita coba cek di manusia pos. Kategori, lah tenan toh? Kategori nilainya apa? Nul ya? Nggak bisa. Berarti caranya gimana? Dikasih proteksi. Kalau datanya nul, saya kasih string kosong. Kalau ada datanya ya diisikan. Pakai ternary operator ya. Saya ulangi. Kalau kategorinya nul, tak kasih string kosong. String kosong tuh bukan nul loh ya. Atau kalian ginilah, no data ginilah ya. Ya gini. Boleh. Kalau else ada isinya, ya udah diisi aja dari
dari nilai si JSON-nya itu. Debug lagi. Ini masih aja ada kalau saya cek keliling itu. Ngekliknya itu play. Debug. Nanti kalian kelihatan mana yang ini loh, apa? Window debugnya itu keluar gitu loh, konsolnya itu. Ada error lagi? Double is not subtype of. Nah, rating toh. Berarti ini harus diproteksi lagi ratingnya. Berarti kan ya, ratingnya kalau sama dengan 0, karena dia double, saya kasih default value-nya 0. Else berarti ya nganunya tadi, nilainya tadi. Gitu ya teman-teman ya. Kalau 0 saya kasih 0. Kok nggak petik-petik Pak? Ya enggak, wong dia value-nya apa ini? Sorry, tipe datanya apa? Rating double. Kalau kayak gini, wah nggak error Pak, gini aja Pak. Tapi pasti hancur ya, rusak susun. Ya ini kebiasaannya siapa itu? Nah itu Vania tuh. Cek lagi. Idealnya setiap oke, color name-nya. Idealnya berarti harus ada apa namanya? Ada proteksinya ya. Berarti JSON color name apa ini? Berarti sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Bener ya? Berarti diisi ini value-nya apa ini? Oh, string. Petik-petik aja lah. Else berarti datanya itu. Atau ini dikasih apa? Hex value. No data. Color name mau ini kok. Color name ya no data aja lah ya. No data. Cek terus sampai modelnya. Nah itu tuh muncul. Nih dari API. Nangkep? Loh kok gini? Wah. Ada yang kurang ya di sini ya? Iya. Berarti di controllernya ya. Gimana caranya? Kita buat variabel boolean. Jadi nanti boolean ini sebagai flag ya, sebagai tanda kalau misalkan nge-hit API-nya udah selesai, kita change statusnya jadi true. Rx apa? Bool is loading. Sama dengan defaultnya berarti false ya. False titik OBS. Terus proses hit API selesai itu di line berapa? Saya tanya. Setelah if else, Sebentar, try catch-nya saya nyalakan dulu ya, biar line berapa? 28 ya. Berarti RX is loading-nya oh, berarti awalnya true dulu ya. Awalnya dia muter dulu ya. Berarti kalau sudah selesai is loading titik value sama dengan false, sudah selesai. Terus gimana?
Oke. Home. Berarti di page-nya ya sekarang ya. Berarti ini ya, tidak boleh langsung memunculkan list view-nya. Dikasih kondisi dulu. Produk controller ya. Titik apa tadi booleannya is loading. Kalau dia lagi loading, dilempar circular progress indikator. Kalau sudah else, berarti tinggal memunculkan. Nah, inilah. Dimunculkan list view-nya. Ini ya, saya tambahkan satu. Oh, is loading titik value. Ya. Oke, kita tes lagi. Nah, muter-muter. Nah, lumayan toh. Not bad ya. Masih skeleton desainnya terserah kalian. Teksnya dibungkus pakai padding gitu ya, biar gak padding. Nah, itu